Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kita bertemu lagi pada siang hari ini ya di kelas pemetaan topografi untuk 2 jam pelajaran. Baik, sebelumnya Bapak ingin tanya kabar. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, dan seperti biasa Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian semua ya. Sakina, Regina, Firly, Hadir. Hidayat, Hadir. Nur Aziza, Maulana. Ayo ingat lagi, apa yang dimaksud dengan peta? Aplikasi antara, ayo siapa? Hidayat. Apa sih itu peta? Peta adalah, ayo. Yang kemarin diajarkan. Peta adalah sebuah bentuk muka bumi yang dilihat dari satelit. Oke, sudah sehat. Ayo, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kalau kita pretest dulu? Oke? Pretestnya nggak usah lama-lama ya, 5 menit saja. Sudah ada Bapak berikan soal di grup, silakan dicatat saja ya, nggak usah ingat ya LKPD-nya sebentar akan Bapak bagikan. Yang pertama, tulis. Apa yang dimaksud dengan peta? Ya, tadi Bapak sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan peta dan apa kegunaan peta RB. Jika di peta tertulis 1:50.000, berapa meter jarak sebenarnya di lapangan? Oke, ini sudah nomor 1, nomor 2, mantap. Ya, jangan lupa ditulis nama. Namanya ditulis dan juga kelasnya. Terus mata pelajarannya ditulis pemetaan topografi ya. Supaya nanti Bapak tidak tersulit nilai kalian. Nanti akan Bapak berikan tayangan gambar sehingga kalian nanti bisa menjelaskan tentang peta RBI dan fungsi-fungsi dan bagian-bagiannya. Ya. Jadi seperti kemarin ya, seperti beberapa waktu Bapak sering memperlihatkan kalian peta RBI ya. Masih ingat peta RBI modelnya? Ada masih ingat enggak? Ada bawa peta RBI yang Bapak tunjukkan kemarin. Coba diangkat. Oke, peta RBI inilah yang kita jadikan acuan untuk pembelajaran pada siang hari ini ya. Jadi kalian nanti akan bisa mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam peta itu, ya. Untuk petanya, apanya semua kalian harus tahu, harus paham nanti pada akhir pelajaran ini. Kemudian yang terpenting lagi yang kalian harus kuasai hari ini adalah kalian bisa memplot koordinat dengan menggunakan GPS alat peraga ini. GPS semua sudah disiapkan ya kelompok nanti, dan menggunakan aplikasi Aventa Maps offline itu supaya mempermudah. Sekarang udah canggih ya, jadi nanti ada banyak cara untuk memperoleh kita, bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan aplikasi seperti Map offline, Aventa offline. Nanti kalian harus terampil menggunakannya ya. Dan masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan menggunakan GPS ada, kelebihan menggunakan Aventa ada, kekurangannya juga Aventa ada, nanti akan dijelaskan. Boleh juga jadi kalian pertanyakan. Oke? Nah, ini ada peta-peta yang sudah ada. Tadi ini peta tematik ya, peta yang sudah jadi, kemudian ini peta, dan ada juga peta RBI. Yang peta RBI itu yang tadi kalian pegang itu. Nah, ini yang peta RBI ini peta RBI. Jadi ini yang akan kita pelajari apa saja bagian-bagiannya. Ini bagian-bagian dari peta yang harus kalian hafal dan harus kalian lihat setiap hari. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, nanti tinggal kalian pelajari sebentar ya, langkah-langkah memplotting. Ini model Aventa Maps sudah di-upload semua Aventanya? Sudah ya? Oke. Kalau begitu sekarang kita masuk, Bapak kayaknya perlu bagi kelompok deh. Karena apa harus dibagi kelompok? Kan Bapak ingin tahu apa yang kalian dapatkan kemarin dari tugas yang Bapak kirim di grup kan?
Kemudian kirimkan di Google Meet di grup. Ayo plot semua lokasi di daerah kalian masing-masing. Nah, sebentar Bapak mau tanya, Bapak mau lihat mana hasilnya. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok sudah Bapak bagi di grup tadi ya? Silakan Bapak. Diatur kelompoknya anak-anak. Siapa lagi ya? Dan juga JPS. Nah, karena JPS kita pakai di depannya, saya ingin tanyakan Avenza. Silakan kalian lihat kembali data kalian yang ada, plot kembali di peta manual yang ada. Silakan plot dulu data yang kalian ambil di rumah, kemudian kalian masukkan ke peta RBI manual berupa kertas. Lalu tuangkan di mana kamu punya titik koordinat. Ayo coba cari, disamakan dengan yang ada di kau punya Avenza. Oke, di mana itu? Di daerah Laswani ya. Di sini Laswani ada, coba cari Laswani. Oke, mantap. Jadi tentu berbeda-beda ya semua lokasi. Berarti peta RBI yang ada di dalam Avenza itu sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Nah, berarti yang satu bentuknya digital, yang satu bentuknya manual atau kertas ya, dalam bentuk kertas. Oke, sekarang mana nomor satu? Siapa yang bisa? Siapa yang ada masalah pada waktu pengambilan data? Misalnya pada waktu kamu ambil kemarin itu ada masalah kan? Pasti ada. Nah, siapa yang mau bertanya? Kira-kira siapa, kelompok mana dulu yang mau bertanya? Ada masalah apa? Kalau untuk kamu plot, nanti Bapak coba jawab. Ya, coba. Kelompok berapa? Berdiri. Namanya dulu, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Ingin bertanya, kemarin saya baplot rumah, biru-birunya pindah-pindah Pak. Titik birunya Ya, di titik Avenza biru itu. Pindah-pindah Dia pindah, maksudnya pindah. ke, enggak, bukan di rumah situ. Oh, begitu di luar tempat Ya, tempat di lain. luar daerah. Di luar daerah. Ya. Oke, pertanyaan sudah saya pahami. Jadi begini, saya jawab dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama itu mungkin waktu kamu buka Avenza itu, dia berada pada jaringan yang kurang bagus, ya. Mungkin jaringan kamu susah di tempat tinggal kamu, sehingga tidak terdownload dengan baik Avenza-nya. Jadi kalau Avenza itu pada saat kalian load di download, dia pada saat jaringan susah, misalnya ada berada di lokasi yang jauh, itu susah. Dia tidak akan terdownload full ya. Memorinya itu tidak dia punya kapasitas tidak full. Jadi coba di-delete dulu, dihapus kembali, kemudian di-download lagi di tempat jaringan bagus, pakai wifi ya. Jangan mendownload aplikasi Avenza di tempat yang tidak yang kurang sinyalnya kurang. Coba kita kerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan diambil dulu ketua kelas, dibagikan. Ini LKPD-nya dikerja ya. Dua berapa lembar? Ya, agak cepat sedikit karena waktunya ada. Sebentar. Dikerjakan LKPD-nya, diisi. Materinya ada semua, sudah Bapak bagikan. Diisi LKPD-nya. Terus langsung dikerjakan ya, dijawab. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak akan coba menjawab. Masih tetap dengan pelajaran tentang peta RBI. Jadi anak-anak, peta RBI ini penting sekali. Dan nanti sebentar anak-anak dari LKPD ini kalian harus presentasikan di depan ya. Jawab. Jadi soal nomor 1 yang jawab ini, nomor 2, nomor 3. Kemudian nanti tiap kelompok harus maju ke depan mempresentasikan LKPD-nya.
Jadi diisi dulu jawabannya, langkah-langkah kerjanya ada. Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar mengenai aplikasi Avenza Maps. Langkah yang pertama, kita download dulu aplikasi Avenza Maps di Google Play Store. Aplikasi ini cocok banget nih buat kalian yang senang mapping, senang hiking ke gunung, ataupun buat pemetaan survei lapangan juga bisa. Bisa kita lihat tuh, ratingnya aja 4,7. Untuk menggunakan Avenza Maps, dibutuhkan peta aktif atau peta yang terdapat koordinat di dalamnya. Cara membuat peta aktif akan saya jelaskan di video lain. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari Avenza Maps. Itu langkah-langkah kerjanya. Peta yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian diimpor di Avenza Maps. Kita pilih unduh atau impor peta, lalu pilih dari lokasi penyimpanan, Nomor 1. kemudian kita tunggu sampai impor selesai. Nomor 3 mana? Tuliskan di video. Oke, kita buka petanya. Nah, ini merupakan peta daerah Aliandra, Papua Selatan. Saya membuatnya untuk keperluan pemetaan. Salah satu kelebihan yang dimiliki Avenza Maps yaitu dapat digunakan meskipun pada saat offline. Menjalankan aplikasi ini tidak membutuhkan koneksi internet. Nomor 1 apa? Dulu peta, tuliskan di dulu petanya ini. Apa yang dulu peta palu ini kan? Ini tuliskan. Sekarang kita bahas satu persatu fitur dalam aplikasi ini. Bagian paling kiri digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi kita saat ini. Jika kita tidak berada di area peta, maka akan muncul notif saat ini tidak berada di peta. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Bandar Lampung. Kita tarik atas dan muncul 3 pilihan fitur, yaitu lokasi, pelacakan, dan navigasi. Fitur lokasi terdapat beberapa informasi antara lain kecepatan, ketinggian, akurasi horizontal, akurasi vertikal, arah mata angin, dan koordinat. Koordinat yang ditampilkan ialah koordinat real time, bukan koordinat pada peta. Fitur pelacakan berguna untuk mengetahui dan merekam. Tahu nggak apa-apa, itu kan buat skalanya. Nanti aku di Mars. Jangan terlalu jauh biar kena kamera. Sini aja. Oke, setelah itu diaktifkan dapat 5 sinyal. Dapat belum? 3 atau 5 sinyal minimal. Sudah dapat. Oke, silakan di mark. Tekan mark. Tekan mark. Nah, tekan mark sudah dapat? Dapat koordinat? Ganti namanya dengan titik SMK 8. Ganti dengan mengaktifkan kursor ke atas. Aktifkan baik, sudah ganti. F, tekan tombol F, M, ya SMK 8. Kemudian habis itu kamu kalau sudah enter dan simpan ya. Jangan lupa dicatat kembali. Biasanya kita menggunakan pulpen mencatat, tapi bisa lagi dicari kelola titik nanti. SMK berapa? Ya udah. Enter. Tekan enter. Oke, udah. Ya enter. Enter aja. Turunkan ke bawah, selesai kan ke bawah ini selesai. Ya, oke. Selesai. Coba kamu sudah sini. Sudah selesai belum? Oke. Ya, yang ini. Sudah. Jadi namanya siapkan ke apa? Nanti kalau sudah akan turun selesai. Ini sudah disimpan, oke selesai. Jadi turun, koordinat didapat, selesai. Nanti sebentar kau cari SMK 8 pada presentasinya di depan nih. Nanti kelola titiknya tinggal paste, cari kelola titik. Mana kelola titiknya ini? Untuk inventory file, cari titik yang tadi, koordinat yang titik yang kau ambil tadi itu titik. Enter, nah di situ kau cari tadi SMK 8 kan? Setelah kalian meneliti tadi, kalian melakukan plotting, kalian pasti akan ada yang kalian mungkin masih bingung. Pak, boleh nggak fotonya kita foto berkali-kali baru kita masukkan, ya kan masih begitu kan? Atau, nah saya mau di dalam kalian mengambil data ini yang Bapak inginkan, coba kalian analisis berapa, kalian tulis berapa elevasinya. Kita berada di elevasi berapa, berarti morfologi apa? Perlu kita ada pegunungan, ya kan? Itu yang perlu kalian tulis, terus kalian tulis lagi koordinatnya, tulis di kertas. Nanti sebentar kalian presentasikan di sini. Dan jangan lupa
Sebentar kalian akan mempresentasikan satu-satu bagaimana cara menggunakan alat. Ya, gampang sekali. Kok ini masih gampang sekali nih bahan. Nanti yang berikutnya itu yang susah. Waalaikumsalam. Nanti teman-teman saya akan presentasikan tentang GPS untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu mark, Menekan tombol mark. menekan tombol mark. Oh tidak, pertama hidupkan dulu. Oh, maaf. Pertama powernya, setelah hidup, lalu kita mencari satelit. Ketika sudah mendapat satelit, baru kita tekan mark. Nah, sudah ditekan tombol mark, lalu kita ubah nama. Nah, setelah kita ubah nama, lalu kita tekan enter. Nah, itu sudah kita ubah nama, misalnya SMK8. Nah, setelah itu baru kita enter, sudah selesai. Nah, untuk mengetahui titik yang kita plot tadi, kita tekan find, lalu kita pilih titik. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah membuat koordinat dalam menggunakan Avanza. Ya. Yang pertama, menyiapkan peta dalam bentuk PDF. Kemudian membuka aplikasi Avanza. Ya. Mengganti mode lokasi ke GPS. Kemudian mengimpor peta ke dalam Avanza. Kemudian membuka peta dalam Avanza. Kemudian mengklik tanda lokasi yang akan diplot. Baru berikan nama dan simbol pada lokasi yang sudah diplot. Kemudian catat koordinat dan elevasinya. Terakhir, kemudian klik tanda centang pada pojok kanan atas. Oke, kamu sudah buat tadi di Avanza-mu. Sudah, Yang Pak. di rumah mana tuh saya lihat. Yang kamu buat. Oke, coba kita lihat. Oke, masuk. Jadi petanda bisa dikasih terang sedikit. Terang. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, ya. Ini ada sudah dia plot. Jadi dia sudah plot di dalam Avanza-nya, kelihatan ya? Ada ya, ada. Tentang penggantian nama di GPS ini saya kurang agak paham. Ya. Coba sampai bisa jawab. Ayo. Penggantian nama, silakan, Dayat. oke, untuk penggantian nama di situ kan ada tombol mark. Nah, itu pertama kita tekan mark. Nah, kan warna hijaunya itu di paling bawah. Nah, pilih yang ini sampai bagian atas, untuk sampai mentok ke paling atas. Nah, setelah itu kita enter. Nah, enter, muncul nama, terus pilih saja terserah mau nama apa. Terus setelah itu baru enter lagi. Setelah sudah saja namanya, enter terus pilih ke bawah untuk selesainya. Tekan selesai. Nah, terus di enter. Nah, selesai. Dengan namanya. Oh iya, sudah. Paham? Paham. Oke, kasih terima kasih dong sama yang kelompok yang mau jawaban. Ayo, beri tepuk tangan. Nah, gitu. Jadi, kalau ada kelompok yang belum tahu, tanyakan sama yang kelompok yang lebih tahu. Sama ada juga satu, Bapak pernah ada masalah ini. Waktu kita pergi ke lapangan dulu, tiba-tiba tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian, Avanza-mu semuanya udah pada lobet. Kita pakai apa? Pakai apa juga? Alatnya pakai DPR masih pakai baterai apa? Pakai dicop. Jadi kita masih bisa menggunakan alternatif lain ya. Kalau pada saat HP sudah lowbat, tidak bisa dicas lagi, kita masih bisa mengganti dengan baterai untuk DPR. Karena hasilnya tidak sama. Jadi banyak pelajaran dasar ya, Nana. Kita sekarang sudah mau menyimpulkan semua pelajaran kita pada
kesempatan kali ini ya. Jadi anak-anak, saya mohon semuanya coba setiap siswa ya kita ini dulu, kita post-test dulu ya, yang terakhir ya. Tadi kan sudah dikasih ini ya, dibagi lagi post-testnya ya. Yang untuk pertanyaan kedua, bagi ke semua orang. Ya silakan dikerjakan untuk post-testnya karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi kita akan selesai. Oke silakan isi aja post-itnya langsung. Ada berapa pertanyaan? 2 pertanyaan ya. Sebutkan apa itu? Tadi pertanyaannya di post-test. Soalnya post-test itu pada GPS dan Avenza Maps kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan dari setiap alat-alat tersebut. ya. Mantap, itu salah satu kesimpulan. Jadi tadi hitung tangan. Jadi dari kelompok 3 ternyata dia bisa tahu simbol-simbol apa saja yang bisa diambil dari peta RBI, ya kan? Ada simbol jalan, simbol kontur, simbol apa dia jadi tahu dengan melihat peta. Terus yang kelompok 3 juga tadi bisa akhirnya bisa mengetahui perbedaan GPS dan kelebihan dan kekurangan GPS dan Avenza. Dia jadi tahu, ya kan? Oke. Kelompok berikutnya ini ya, kelompok ini. Dia beri refleksi apa? Apa kesimpulannya? Bapak ingin tahu. Ayo, kelompok berapa ini? 3, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyimpulkan dari kegiatan kita dari 2 jam tadi, yaitu peta topografi dan alat peraga, yaitu GPS dengan Avenza Map. Ya, silakan. Nah, kalau untuk peta topografi kita telah mengetahui simbol-simbol apa saja yang terdapat pada peta di topografi tersebut. Semisalnya judul peta atau bagian-bagian peta yang bertujuan dengan pemukiman, kontur, sama dan banyak bagian-bagian lain. Dan untuk GPS kita sudah telah mempelajari tentang bagaimana cara memplot dengan membaca koordinat dan semua bagian-bagian tentang GPS. Dan kalau untuk Avenza, nah Avenza ini termasuk dengan gampang karena bisa dibuka di HP dan kita bisa buka di mana saja dan kapan saja. Dan untuk kemudahannya sih lebih gampang, menurut saya lebih gampang Avenza karena dia lebih praktis dan lebih paham. Karena menggunakan HP ya. Iya, Nah, kalau Avenza itu kita masih belajar dulu dan mengerti dulu baru bisa diplot. GPS. Oke. Beri tepuk tangan semuanya. Mantap. Kelompok mana yang mau lagi kesimpulan? Sakina, kesimpulannya apa dari pelajaran kita 2 materi ini? 2 jam ini? Ya. Jadi yang bisa saya simpulkan, Sini. jadi yang bisa saya simpulkan dari pelajaran selama kita belajar ini yaitu cara penggunaan Avenza Maps dan juga GPS dan juga untuk peta manual. Dari setiap masing-masing ini mempunyai kekurangan dan kelebihan yang terdiri dari masing-masing ini. Jadi kita tinggal menggunakan yang mana saja yang lebih simpel, yaitu Avenza Maps. Oke, dia memilih Avenza Maps. Beri tepuk tangan. Jadi, semua bisa dipakai ya, mau pakai GPS, mau pakai Avenza Maps, semuanya berguna. Semua sama tujuannya, sama hasil yang didapatkan. Cuma yang berbeda cara pakainya dengan fungsinya yang berbeda. Fungsinya itu maksudnya apabila yang satu ini harus pakai baterai, harus pakai ini, dicas lagi kan.
Misalkan kalau yang satunya tidak misalnya. Jadi kalau Avanza Map menggunakan HP dan kalian semua pasti punya HP, ya kan? Mau pakai HP mau model apa saja bisa. Tapi kalau GPS harus beli lagi yang baru harganya sekitar 2,5 juta itu mahal. Sampai 4 juta. Jadi ya kalau saya sih mendingan pakai Avanza Map ya, sudah lebih canggih lagi dari zaman sekarang. Oke. Kemudian saya sangat apresiasi ya dengan adik-adik sekalian yang masih mau belajar tentang peta ini, karena memang peta ini sulit sekali, tapi saya harapkan di kesempatan berikutnya kalian tetap semangat untuk belajar ya, dan kita nanti akan turun ke lapangan lagi, mungkin di fase kedua berikutnya lagi nanti kita akan membuat peta digital ya. Jadi dari kode yang kalian ambil, kita akan masuk ke laboratorium komputer punya kita, dan kita akan mencoba memplot lokasi atau titik koordinat dengan menggunakan ArcGIS ya. Nanti Bapak akan ajarkan ya pelan-pelan saja dulu bagaimana memasukkan koordinat, bagaimana nanti kalian buat layout peta, membuat judul peta, memasukkan skala grafisnya. Nanti kalian akan pintar. Tenang aja, Bapak tidak mungkin kasih keluar kamu dari SMK kalau tidak bisa bikin peta. Malu dong Bapak, nanti tanya nih, siapa gurunya di perusahaan tambang? Pak Iwan itu kan masuk tidak ajaran anak menggambar, bikin di peta, semua harus bisa ya. Tenang aja, jangan gugup. Pokoknya yang penting kalian rajin, datang terus ke sekolah. Kalau jamnya belum jangan malas. Kalau malas tentu tidak dikasih magang kamu di perusahaan, ya kan? Apalagi semester depan kalian sudah mau persiapan lagi untuk praktek ya. Jadi kalian harus bisa mempelajari tentang peta, terutama karena di tambang itu banyak eksplorasi. Jadi kalian kan takutnya dibawa ke eksplorasi tidak bisa baca peta. Ya, dan kita harus kuasai juga total station dan sebagainya. Di minggu depan kita akan belajar, bulan depan ya, pada saat masuk sekolah nanti. Waktu saya tinggal 5 menit ya, 3 menit lagi ya waktu saya, 10 menit ya, masih ada 10 menit. Kita masih ada kesempatan ya untuk Bapak memerintah kalian punya tugas. Terus juga untuk materi berikutnya, Bapak sedikit sampaikan ya untuk karena ini sudah libur, minggu depan sudah terakhir ya kita, jadi mungkin ada materi-materi yang berikutnya. Bapak akan memberikan sedikit ilmu ya untuk kalian bawa nanti di perusahaan, yaitu cara kerja alat total karena kemarin kakak-kakak kelas kalian banyak sekali yang prakteknya itu dapat bagian di total station. Kalau yang di pengeboran sama peledakan mungkin cuma di Morowali ya, tapi kalau yang di sini CPM akan itu lebih banyak ke total station. Jadi teman-teman adik-adik yang dapat perusahaan itu nanti mungkin akan belajar total station lebih mendalam lagi ya. Oke, sebelumnya ini karena Bapak rasa udah waktu makan siang nih, udah jam 12 dan sudah waktu istirahat. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan doa kembali ya, supaya kita tetap sehat. Teman kalian yang sakit juga bisa cepat sembuh. Kita nanti bertemu lagi dengan Bapak di sini untuk materi pelajaran selanjutnya. Ayo anak-anak, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lain kata Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian di sini. Bapak harus tetap semangat terus ya, supaya kalian jadi sukses kayak Bapak. Mau nggak sukses seperti Bapak? Mau. Tapi jangan kayak Bapak badannya ya, Bapak terlalu gendut perutnya. Yang penting kamu sehat-sehat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpisah. Jumpa kembali di lain waktu dan di pelajaran berikutnya. Berdiri. Ya, silakan. Siap. Salam.